Halo semua, apa kabar? Oke, ketemu lagi kita dalam materi perkuliahan sistem basis data. Yang kali ini kita akan membahas lanjutan dari Entity Relationship Modeling ya. Baik, kita akan masuk ke Enhanced Entity Relationship Modeling untuk lanjutan dari model entitas dan hubungannya yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan model yang lebih ditingkatkan lagi dibandingkan dengan model ER dasarnya? Ini ada karena adanya keterbatasan konsep dalam model ER yang sudah kita pelajari. Sedangkan aplikasi yang lebih kompleks itu memerlukan konsep model tambahan yang tidak bisa diakomodir di model ER dasarnya. Kemudian konsep model data tambahan ini yang paling berguna adalah spesialisasi dan generalisasi. Nanti akan kita pelajari ini ya. Kemudian nantinya teknik diagram yang akan kita gunakan dalam menggambarkan ER ini adalah dengan menggunakan UML. Oke, di sini kita akan masukkan konsep semantik ke dalam model ER dasarnya yang asli. Kemudian nanti kita akan pelajari beberapa konsep, yaitu ada spesialisasi atau generalisasi, kebalikannya. Kemudian agregasi dan komposisi. Oke, di sini ada entitas khusus untuk kita perlu pahami dalam konsep spesialisasi dan generalisasi. Yang pertama adalah kelas super atau superkelas. Kelas super adalah di sini jenis entitas yang mencakup satu atau lebih subgrup yang berbeda dari kejadiannya, jadi occurrence-nya itu ya. Kemudian ada subkelas. Nah, subkelas ini pengelompokan kejadian yang berbeda dari tipe entitas. Jadi lebih khususnya disebut subkelas, kalau lebih umumnya disebutnya superkelas atau kelas super. Oke. Contohnya di sini dengan studi kasus Dream Home Company, kita sudah menemukan bahwa di situ ada entitas staff, ada manajer, ada staf penjualan, ada sekretaris, ya kan? Nah, di sini kita bisa menyebut bahwa staff atau staff dan manajer itu bisa mempunyai hubungan superkelas dan subkelas, di mana staff itu secara umum merupakan entitas secara umum dari manajer, staf penjualan, dan sekretaris. Sedangkan manajer itu subkelas dari staff, di mana manajer itu adalah entitas yang lebih khusus dari staff, gitu ya. Jadi di sini staff adalah superkelas, manajer, staf penjualan, sekretaris itu adalah subkelas dari superkelas yang ada staff ya. Nah, hubungan superkelas dan subkelas ini adalah one to one ya, satu ke satu, bukan one to many ya. Jadi hubungan superkelas ke subkelasnya itu hanya satu. Kemudian kelas subkelas ini bisa jadi nantinya tumpang tindih atau sama sekali berbeda, tergantung dari organisasinya ya, bagaimana. Misalkan saja ada anggota staf yang merupakan manajer sekaligus dia adalah staf penjualan. Jadi tidak tentu staf itu hanya manajer saja, hanya staf penjualan saja, tapi bisa jadi kedua-duanya. Ada staf yang merupakan manajer dan juga sekaligus dia adalah staf penjualan, yaitu jadinya manajer penjualan gitu ya. Kemudian tidak semua anggota superkelas juga harus menjadi anggota dari subkelasnya. Bisa jadi ada superkelas yang dia suatu entitas khusus, dia tidak menjadi siapa-siapa di subkelasnya. Misalkan saja ada staf yang tidak mempunyai peran kerja tambahan yang berbeda seperti manajer atau staf penjualannya. Dia hanya staf biasa saja gitu. Oke, kemudian juga ada atribut warisan. Jadi atribut yang ada di superkelasnya, kelas super itu akan diwariskan, diturunkan kepada subkelasnya ya. Jadi sini entitas dalam subkelas mewakili objek dunia nyata yang sama seperti di kelas super dan mungkin memiliki atribut khusus subkelasnya ya, serta terkait dengan subkelasnya. Jadi misalkan subkelas itu selain atribut dari superkelasnya, dia punya atribut lain lagi. Nah, misalnya di sini ada tenaga penjual, itu mewarisi semua atribut dari staff, seperti staff name, nama, posisi, gaji, itu semua dia miliki, serta ada atribut tambahan seperti sales area atau area penjualannya di mana, serta ada car allowance atau bantuan mobilnya ya.
Kemudian kita juga dapat menunjukkan hubungan yang hanya terkait dengan jenis staf tertentu, bukan dengan staf secara umum. Jadi nantinya ada staf penjualan yang memiliki hubungan dengan staf penjual dengan menggunakan mobil. Jadi nanti subkelasnya itu juga bisa berhubungan dengan entitas lainnya. Oke, sekarang kita mau masuk, apa sih spesialisasi itu sendiri? Apakah pengkhususan saja, kemudian generalisasi itu pengumuman saja gitu ya. Nah, di sini spesialisasi adalah proses memaksimalkan perbedaan antara anggota suatu entitas dengan mengidentifikasi karakteristik pembeda di antara mereka. Nah, biasanya ini dengan pendekatan top down ya. Kita cari apa sih yang berbeda dari setiap staffnya misalnya. Dari staff-staff yang ada itu ada perbedaan apa saja yang membedakan di antara mereka. Apakah hanya satu jenis staff saja atau banyak staff. Kemudian ada lagi yang tadi generalisasi ya. Di sini kebalikannya, proses meminimalkan perbedaan antara entitas dengan mengidentifikasi karakteristik umum di antara mereka. Apa saja yang dimiliki bersama-sama mereka. Nah, di sini namanya pendekatannya bottom up ya. Jadi kita temukan atribut-atribut yang umum untuk semua staff. Oke, kemudian di sini contoh untuk atribut staff ya. Di sini kalau kita lihat dari tabel besar ini ada atribut-atribut yang terisi penuh seperti staff no, name, position, salary. Kemudian ada juga atribut yang terisi hanya sebagian saja. Nah, jika memang atribut itu terisi penuh, kemungkinan itu adalah atribut untuk semua staff ya. Kemudian jika ada atribut yang terisi sebagian, berarti itu bisa jadi di atribut khusus. Misalkan nih, ada manager start date dan bonus. Kalau kita lihat, atribut itu hanya untuk manager saja ya. Kemudian sales area dan car allowance itu kalau kita lihat dia hanya terisi untuk entitas yang merupakan sales personel ya, sales manager atau senior sales assistant ya. Kemudian ada atribut typing speed itu hanya terisi untuk staff yang merupakan sekretaris saja. Nah, dari situ kita bisa melakukan spesialisasi atau generalisasi. Ya, kalau di sini yang atribut yang bersifat umum kan berarti ada staff no, name, position, dan salary. Sedangkan pembedanya untuk manager ada manager start date dan bonus. Kalau untuk sales personil ada sales area dan car allowance. Kemudian untuk yang sekretaris itu ada typing speed. Nah, untuk menggambarkannya kita jadi bisa begini nih. Kita tahu bahwa di sebelumnya ya, di materi sebelumnya kita tahu bahwa ada branch mempunyai staff ya kan. Staff hanya dipunyai satu branch. Branch memiliki 1 sampai banyak staff. Nah, dengan adanya hubungan yang tadi, dengan adanya manager, sales personil dan sekretaris, kita bisa menggambarkannya jadi begini. Oke, nih. Staff itu kita bisa bagi jadi 3. Kita bagi jadi 3 dengan hubungan spesialisasi. Kita tuliskan dengan simbol seperti ini. Segitiga mengarah ke superkelasnya dan segitiganya ini clear ya, tidak berisi ya. Kemudian di sini tuliskan subkelasnya apa. Ini juga subkelasnya, ini juga subkelasnya. Nah, atribut yang dimiliki oleh superkelas itu hanya atribut yang memang dimiliki oleh semua staff. Sedangkan atribut khusus itu kita masukkan ke entitas subkelasnya. Misalkan staff itu punya staff no, name, position, salary. Semua staff mau jabatannya apa, dia punya staff no, name, position, dan salary. Makanya atribut ini kita masukkan ke entitas superkelasnya. Sedangkan atribut-atribut yang khusus yang membedakan antar staff khususnya itu kita masukkan ke subkelasnya. Meskipun kita tuliskan hanya atribut subkelasnya saja, hanya atribut untuk manajer ini hanya manajer start date dan bonus, tapi karena di sini ada hubungan spesialisasi generalisasi, di sini ada pewarisan atribut. Jadi staff ini, atribut yang dimiliki staff ini otomatis diwariskan ke manajer. Jadi secara otomatis manajer itu selain atribut manajer start date dan bonus, dia juga memiliki atribut staff no, name, position, dan salary. Gitu ya. Jadi tidak masalah di sini hanya manajer start date dan bonus, tapi sebenarnya karena ada hubungan spesialisasi dan generalisasi, maka atribut dari manajer itu sebenarnya adalah staff no, name, position, salary, manajer start date, dan bonus. Begitu juga dengan sales personel dan secretary typing. Jadi atributnya itu tidak hanya yang dimiliki oleh entitas tersebut, tapi juga atribut dari superkelasnya. Oke.
Nah, kemudian yang lainnya apa nih? Kenapa ada yang begini ya? Ini kan kita pelajari selanjutnya. Sabar ya. Oke, kalau yang ini kan sudah tahu ya, branch mempunyai staff. Nah, ini ada tambahan nih. Dengan kita membedakan ada superclass dan subclass, kita jadi mempunyai informasi tambahan bahwa staff yang merupakan manajer sajalah yang memanage branch. Kalau sebelumnya kan kita taunya adalah branch mempunyai staff, kemudian ada staff yang memanage branch gitu kan ya. Tapi kan kita nggak tahu staff yang mana sih yang memanage branch. Nah, dengan adanya spesial generalisasi, kita bisa lebih mengkhususkan lagi entitas mana sih yang memanage branch. Nah, ini jadi kita tidak gunakan lagi, kita gunakan hubungan dari subclassnya itu ke entitas lainnya, yaitu subclass manager, dia memanage branch. Oke, kembali lagi ya. Nah, kita juga bisa membedakan spesialisasi dan generalisasi ini berdasarkan peran kerja atau kontrak kerjanya. Jadi yang staff ini kita bisa bedakan lagi menjadi full-time permanen atau part-time temporary. Jadi tidak hanya peran kerjanya saja yang tadi ya, tapi juga bisa dibagi menjadi hal yang lain lagi. Ya, di sini dia dibagi menjadi 3 job role, peran kerjanya, dan di sini kita bagi jadi 2 kontrak of employment ya, kontrak kerjanya ya. Oke, nah di sini ada optional and, ada mandatory or. Oke, sabar ya. Oke, di sini ada lagi staff dispesialisasikan menjadi manajer, sales personal, dan sekretaris. Kemudian ini ada lagi nih ya, ada lagi spesialisasi lagi, manajer dan sales personel itu dispesialisasikan lagi ada sales manager yang dia ternyata di sini dia mewarisi atribut dari manajer dan sales personel ya. Karena dia spesialisasi dari manajer dan sales personel, yaitu sales manager. Oke, kalau seperti itu berarti sebenarnya selain atribut yang ada di sales manager yaitu sales target, dia juga punya semua atribut dari superclass-superclassnya. Jadi sales manager ini punya atribut manager start date dan bonus, ke sales area dan car allowance, dan juga atribut dari superclassnya superclass, yaitu staff name, name, position, dan salary. Jadi sales manager ini subclass dari manager dan sales personel, berarti secara kata lain gitu ya, manager dan sales personel ini superclass dari sales manager, kemudian staff ini adalah superclass dari superclassnya staff sales manager. Jadi tadi kan kalau superclass dari sales manager itu manager dan sales personel. Nah, sales personel dan manager punya superclass lagi yaitu staff gitu ya. Sedangkan yang sekretaris dia dispesialisasikan lagi menjadi asisten sekretaris. Kemudian dia punya atribut tambahannya yaitu start date. Berarti selain atribut start date, asisten sekretaris itu juga punya atribut typing speed dan staff name, position, dan salary. Itu ya. Jadi spesialisasi dan generalisasi itu dia ada sifat pewarisan atribut dari superclass ke subclassnya. Kemudian ada batasan spesialisasi yang tadi ada mandatory or, mandatory and, optional itu apa sih? Nah, itu namanya batasan yang ada di spesialisasi generalisasi. Ada yang namanya participant constraint dan disjoint constraint. Kalau participant constraint itu dia menentukan apakah setiap anggota di kelas super harus berpartisipasi sebagai anggota subkelasnya. Apakah superclass bisa menjadi superclass saja? Tidak menjadi subkelasnya, jadi dia sendiri saja. Bisa wajib, bisa opsional. Bisa mandatori, bisa opsional. Kalau mandatori atau wajib, maka setiap anggota dari superclass harus menjadi anggota dari subclass. Atau dengan kata lain, untuk hubungan staff, dibagi spesialisasinya ada full-time permanen dan satu lagi part-time ya, maka di situ setiap anggota staf harus memiliki kontrak kerja, apakah full-time permanen atau part-time gitu ya. Kemudian kalau optional, maka anggota dari superclass tidak harus menjadi anggota dari subclass. Misalkan untuk hubungan staff dengan peran kerjanya, staff itu dibagi jadi manajer, staff penjualan dan sekretaris, manajer,
sales personel dan sekretaris, di situ kan hubungannya opsional. Maka di sini anggota staf tidak wajib memiliki peran kerja tambahan seperti manajer, staf penjualan, atau sekretaris. Staf bisa jadi hanya staf biasa saja, tidak mempunyai pekerjaan tambahan gitu. Kemudian satu lagi batasannya adalah disjoint constraint. Di sini menunjukkan hubungan antar anggota subkelasnya ya. Apakah anggota dari superkelasnya itu bisa menjadi anggota dari satu saja atau lebih? Hanya satu saja atau boleh tumpang tindih menjadi anggota subkelasnya. Ya. Jadi kalau anggota dari superkelas itu menjadi anggota dari subkelas, apakah dia hanya boleh memilih satu dari subkelasnya saja atau boleh memilih 2, 3 atau seterusnya dari subkelasnya? Boleh merangkap jabatan gitu ceritanya ya. Nah, di sini kita pakai jika superkelasnya itu, kelas supernya memiliki lebih dari satu subkelas ya. Kalau hanya satu subkelas ya jelas hanya bisa milih satu ya. Kalau lebih dari satu baru bisa kita tambahkan disjoint constraint-nya. Nah, di sini ada dua kemungkinan yaitu disjoint atau non-disjoint. Disjoint ini hubungannya atau, jadi kemunculan entitas hanya dapat menjadi anggota dari salah satu subkelas saja, seperti kasus di kontrak kerja. Harus menjadi salah satu dari subkelasnya tadi ya. Subkelasnya adalah harus menjadi part-time atau jadi full-time gitu ya. Kemudian ada lagi hubungan yang non-disjoint atau di sini N hubungannya ya. Dan kemunculan entitas di sini dapat menjadi anggota dari lebih dari satu subkelas. Jadi misalkan peran kerja mereka bisa tumpang tindih, bisa merangkap jabatan gitu. Jadi anggota dari subkelasnya jika menjadi subkelasnya, anggota dari superkelas jika menjadi anggota dari subkelas bisa merangkap jabatan, bisa memilih dari satu subkelas atau hanya satu saja. Ya. Nah, di sini ada 4 jadinya ya, batasan spesialisasi dan generalisasi dari kombinasi participant constraint dan disjoint constraint tadi. Ada mandatory disjoint, optional disjoint, mandatory disjoint, atau optional disjoint. Mandatory and, mandatory or, optional and, optional or gitu ya. Oke, sebagai contoh yang Dream Home Company ya. Oke, kita lihat lebih jauh. Di sini kita lihat dari kebutuhan yang ada di Dream Home Company untuk sudut pandang branch ya. Di sini kalau kita lihat, kita dalami, kita analisis, di sini ada entitas manager, supervisor ya, selain staff, kemudian ada lagi juga entitas private owner dan business owner ya. Oke, kita lihat ya. Ada listing dan newspaper juga. Nah, di sini untuk entitas staff, di sini kan ada, tadi kita tahu staff itu ada manajer dan supervisor ya. Di sini ada 3 opsi pemodelan. Yang pertama adalah mewakili semua anggota staff sebagai entitas staff umum. Jadi hanya satu saja entitas staff. Atau kita buat 3 entitas yang berbeda, ada staff sendiri, manajer sendiri, dan supervisor sendiri, tanpa hubungan spesialisasi generalisasi. Atau yang terakhir adalah kita membuat hubungan spesialisasi dan generalisasi dari staff, manajer, dan supervisor. Nah, kalau di sini seleksinya, pemilihannya kita dasarkan pada kesamaan atribut dan hubungannya. Jadi informasi yang mana yang ingin kita tambahkan di sini. Nah, misalkan di sini kita mau yang ketiga ya, yang entitas manajer, supervisor, dan staff itu kita gambarkan dengan hubungan spesialisasi dan generalisasi, di mana nantinya manajer dan supervisor itu adalah subkelas dari kelas super staff. Jadi di sini nantinya ada manajer yang mengelola cabang dan supervisor yang mengawasi staff. Jadi kita gambarkan seperti ini. Kita tadi sudah dapatkan sebelumnya bahwa staff itu dimiliki branch memiliki staff ya. Kemudian kita buat spesialisasinya ya. Supervisor dan manager ya. Seperti biasa ada atribut tambahan untuk subkelasnya. Dan di sini kita tambahkan hubungan spesialisasinya. Di sini hubungannya adalah optional or. Karena staff itu boleh menjadi staff saja, tidak harus mempunyai tambahan jabatan, supervisor atau manager. Dan kalau misalnya staff itu punya jabatan, dia hanya boleh memilih satu. Supervisor saja atau manajer saja. Oke. Nah, nantinya setelah kita bagi ada entitas tambahan
di mana hubungan ada spesialisasi generalisasi ya. Di sini kita dapatkan manager. Kita hubungkan manager ini yang memanage branch. Kemudian yang supervisor ini adalah yang mensupervisi staff. Jadi kalau awalnya itu staff memanage staff, ya, staff mensupervise staff gitu. Sekarang tidak lagi. Kita sudah punya entitas tambahan. Meskipun di sini atributnya sama persis ya, karena di sini tidak ada atribut tambahan, tidak ada masalah. Kita tambahkan hubungan supervisor yang merupakan staff itu, dia mensupervisi atau mengawasi seorang staff, beberapa staff gitu ya, 1 sampai 10 staff. Jadi ini hubungan yang tadinya staff mengawasi staff tidak ada lagi. Kita gunakan supervisor yang merupakan staff tadi, dia mensupervisi staff gitu ya. Nah, untuk hubungan pemilik properti owner, itu ada private owner dan business owner. Di sini kita juga punya 3 pemodelan. Mau biarkan private owner dan business owner itu sebagai 2 entitas yang berbeda, seperti tadi yang di staff. Atau kita buat 1 entitas saja sebagai owner gitu ya. Entah dia private atau bisnis, kita buat 1 saja, owner umum, pemilik umum, atau kita gambarkan private owner, business owner itu sebagai subclass dari superclass owner. Jadi di sini ada hubungan spesialisasi atau generalisasi. Nah, di sini juga sama alasannya, kita mau coba gambarkan hubungan ketiganya dengan spesialisasi generalisasi, sehingga di sini kita dapatkan bahwa private owner itu mengelola properti foreign dan business owner juga memiliki properti foreign. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Di sini tadinya kita punya owner yang memiliki properti foreign. Nah, kita bisa tambahkan spesialisasi bahwa owner itu terdiri dari private owner dan business owner. Di sini ownernya punya atribut yang secara umum yaitu address dan telno, sedangkan atribut yang khususnya untuk private owner adalah owner node dan name. Untuk atribut khusus business owner adalah business name, business type, dan contact name. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa owner itu harus menjadi salah satunya, berarti harus ya. Superclass harus menjadi subclassnya, berarti di sini hubungannya adalah mandatory. Dan owner harus menjadi salah satunya, tidak boleh merangkap ya. Berarti di sini hubungan antar subclassnya adalah or. Ya, jadi di sini owner harus menjadi salah satunya saja, tidak boleh merangkap. Tidak boleh sendirian saja, tidak boleh menjadi owner saja gitu ya. Oke. Lanjutkan. Nah, di sini kita juga sebenarnya bisa mengidentifikasi bahwa di situ ada entitas orang ya secara umum. Ada staff, ada owner, ada klien, semuanya orang gitu ya. Nah, semuanya juga memiliki atribut nomor dan nama. Nah, kita sebenarnya bisa membuat superclass dari orang tadi, person, dengan hubungan antara staff, private owner, dan klien tadi. Seperti ini jadinya ya. Bahwa di situ ada orang yang punya nomor dan nama, kemudian kita spesialisasikan menjadi staff, private owner, dan klien. Di sini hubungannya orang harus menjadi subclassnya ya, harus menjadi staff atau property owner atau klien, dan hubungannya antar subclass hanya bisa menjadi salah satu saja, tidak bisa merangkap. Jadi di sini hubungannya adalah mandatory or. Kemudian selanjutnya, staff itu kita bisa bagi lagi jadi supervisor dan manager ya kan tadi. So, staff bisa menjadi staff saja, tidak harus menjadi supervisor atau manager, jadi kita hubungannya di sini optional. Dan kalau menjadi supervisor, menjadi subclass harus salah satu aja, supervisor atau manager. Makanya di sini hubungannya adalah optional or. Nah, hasil akhirnya setelah kita lihat ya tadi, ternyata representasi orang yang menunjukkan secara umum ada orang yang terdiri dari staff, klien, dan private owner itu tidak digunakan ya, karena terlalu banyak penekanan pada hubungan antar entitas yang bersifat orang. Padahal kita mau menekankan hubungan antar entitas yang ada di branch dan property foreign. Ya, jadi sebenarnya keputusan menggunakan spesialisasi atau generalisasi ini adalah keputusan yang subjektif ya, tergantung dari kebutuhan, tergantung dari sudut pandang. Namun kalau terlalu kompleks, kalau spesialisasi dan generalisasi ini ketika perusahaannya terlalu kompleks, kita bisa mudah menggunakannya. Bisa mudah menggunakan di ER.
Oke. Oke, seperti ini hasilnya ya. Jadi kalau misalkan nanti hubungan terlalu kompleks, kok ini dalam satu garis, dalam satu hubungan kok ada banyak garis gitu kan ya. Dari dua entitas ada banyak garis, ya akan lebih baik jika digambarkan dengan hubungan spesialisasi atau generalisasi. Jadi kalau kalian merasa hubungannya kompleks gitu ya, akan lebih mudah digambarkan dengan ER, sehingga nantinya akan lebih jelas hubungannya, siapa yang berhubungan dengan siapa gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke agregasi dan komposisi. Nah, di sini agregasi itu merepresentasikan hubungan mempunyai atau bagian dari. Jadi hubungannya adalah ada entitas yang kita sebut sebagai keseluruhannya, ada entitas yang kita sebut sebagai bagiannya. Keseluruhannya itu mempunyai bagiannya, atau bagian itu is part bagian dari keseluruhannya ya. Nah, agregasi ini tidak mengubah arti navigasi yang melintasi dalam hubungan itu ya. Jadi misalkan ini ada staff mempunyai branch. Salah ya. Branch mempunyai staff. Ingat, panahnya ke sini. Berarti staff mempunyai branch mempunyai staff ya. Staffnya dimiliki oleh branch gitu ya. Begitu juga staff mengawasi properti foreign, branch menawarkan properti foreign. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa branch itu kan keseluruhan ya. Kalau staff itu dikumpulkan itu kan sebenarnya dia bagian dari branch. Staff itu bagian dari branch. Branch mempunyai staff. Nah, kita bisa gambarkan hubungan branch dan staff ini dengan agregasi. Simbolnya diamond, clear diamond, kosong ya, diamondnya diletakkan di bagian yang keseluruhannya. Ya, ini artinya branch mempunyai banyak staff ya. Dan di sini hubungannya tidak terlalu kuat ya. Staff itu bisa berdiri sendiri tanpa branch ya. Oke, selanjutnya ada komposisi. Nah, ini bentuk spesifik dari agregasi di mana ada hubungan yang kuat antara keseluruhannya dengan bagiannya. Jadi, bagiannya itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa keseluruhan. Oke, misalkan ada hubungan antara newspaper, koran ya, dengan iklannya. Di sini kita bisa gambarkan sebagai komposisi. Kita simbolkan dengan diamond, full diamond ya. Kalau tadi agregasi itu clear diamond, kalau di komposisi itu full diamond. Nah, di sini newspaper sebagai keseluruhan dari advertisement. Advertisement tidak bisa berdiri sendiri tanpa newspaper. Ya, kalau branch dan staff itu staff kan bisa berdiri sendiri tanpa branch ya. Tapi di sini advertisement karena dia bagian dari newspaper yang hubungannya kuat sekali, ya kan? Advertisement tidak akan ada tanpa newspaper, makanya di sini kita gambarkan sebagai composition. Oke, jadi di sini newspaper adalah keseluruhannya, advertisement itu bagian dari newspaper. Oke, itu saja yang kita pelajari di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan dicatat, kemudian ditanyakan pada saat pertemuan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.